Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kuasa kasih-Nya dilimpahkan di tengah-tengah kita, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah pada kesempatan pagi ini secara live streaming di rumah masing-masing. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menjadi bagian kita bersama. Selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali masuk ruangan ini dari jauh. Selamat datang, Mas. Dari Banyuwangi sini jauh, dari Jember, dari mungkin nanti satu saat nyusul dari tempat-tempat lain, dari kota-kota lain akan nyusul. Tapi saya kira menyesuaikan ruangan terbatas. Satu saat kita akan terus berbagi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa tahun ini firman Tuhan menegaskan, firman Tuhan meneguhkan kita. Tahun ini saatnya kita memasuki babak baru, bangkitnya generasi yang tangguh. Memasuki babak baru, bangkitnya generasi yang tangguh. Generasi yang siap menghadapi tantangan, generasi yang siap menghadapi gejolak demi gejolak zaman. Apa yang akan terjadi ke depan? Para pakar di bidangnya masing-masing mengadakan satu penelitian, mengadakan satu riset tentang bagaimana kondisi ekonomi yang akan terjadi ke depan, tentang bagaimana kondisi politik di suatu negara, di suatu bangsa, bahkan di suatu kawasan, bagaimana kondisi budaya umat manusia, peradaban manusia, bagaimana kondisi alam semesta pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang enak menurut hasil penelitian mereka. Masing-masing punya kesimpulan bahwa kita akan menghadapi satu peradaban zaman yang tidak enak. Dan ketika kita membuka kebenaran firman Tuhan, dan seberapa firman Tuhan yang sudah saudara baca, saudara pahami, setahap demi setahap tidak ada satu titik dan satu koma pun, satu iota pun kebenaran firman Tuhan lepas dari kegenapan. Semua akan digenapi dengan sempurna. Terus itu ketika kita memahami bahwa kebenaran firman Tuhan itu pasti digenapi di bumi ini, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dari pribadi lepas pribadi yang tangguh, yang kuat, maka Tuhan mempercayakan bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat. Dari keluarga lepas keluarga yang kuat, yang tangguh, yang siap menghadapi gejolak zaman, yang siap menghadapi goncangan demi goncangan zaman, maka kita dibangun menjadi imamat yang rajani, imamat yang tangguh, imam yang berkerajaan. Satu negara besar sudah bersiap-siap, dan mereka juga was-was tentang
kebangkitan bangsa yang besar. Diperkirakan ini negara-negara, bahkan negara-negara tetangga, sampai negara Eropa, sampai negara Barat sana, membicarakan tentang Indonesia. Diperkirakan, ada yang memperkirakan 10, 12, 15 tahun ke depan Indonesia menjadi negara kaya raya yang muncul di permukaan di antara bangsa-bangsa. Perebutan, kompetisi di bidang perekonomian dunia akan dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia punya semuanya. Ini bicara materi untuk mendukung kecukupan pangan, sandang, papan bagi warga negara. Ketika satu saat muncul seorang pemimpin bangsa yang betul-betul tampil sebagai pemimpin yang bijaksana, berhikmat, maka ada saatnya, satu saat nanti Indonesia ini seluruh warganya bisa berobat secara gratis. Dari hal kesehatan semua full ditanggung. Ada saatnya pendidikan full gratis, dan semua kebutuhan warga negara. Sebab apa? Energi yang ada di negeri ini boleh dikata ada energi yang tidak pernah bisa habis. Energi yang baru dan terbarukan itu terus, tinggal bagaimana mengelola negeri ini. Kecuali sudah kiamat, saudara tidak punya matahari dan kita sudah tidak ada, akhir zaman selesai, maka energi itu juga habis. Negara-negara besar sudah pada bingung. Kalau satu saat mungkin Indonesia banyak warganya yang bekerja di luar negeri, suatu saat orang-orang luar negeri akan mencari pekerjaan di Indonesia. Banyak asisten rumah tangga yang bekerja di negara-negara tetangga, suatu saat warga mereka akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara Indonesia, di mana saudara menjadi tuan rumah atas negerinya sendiri yang mandiri. Amin. Amin. Bangga saudara menjadi warga negara Indonesia. Saudara bangga menjadi warga kota. Kita ada di Mojokerto, kita bangga. Majapahit yang pernah berjaya, yang kenyataannya dulu pusat kerajaannya ada di Mojokerto. Akankah peristiwa itu lebih dahsyat nanti terulang 10, 12, 20 tahun ke depan? Bisa terjadi. Oleh sebab itu peran penting dari umat Kristen, dari umat Tuhan untuk tegak tampil sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, sekalipun mungkin terlalu kecil apa yang bisa kita kerjakan, tetapi api yang kecil, sang terang yang kecil itu ketika dia kontinu tidak pernah padam, maka pelita, lentera yang kecil itu sangat bermanfaat, sangat berarti di tengah-tengah gelapnya zaman. Sebab itu sudah saatnya saudara tahun ini dibawa oleh Tuhan, saatnya saudara ambil keputusan, saatnya kita bangkit menjadi generasi yang tangguh, bukan generasi yang cengeng, bukan generasi yang malas, bukan generasi yang lemah, tetapi saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh.
Kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, bagaimana supaya anak-anak kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Dari pribadi-pribadi yang tangguh akan dipercaya membangun keluarga yang tangguh. Suami yang tangguh, istri yang tangguh. Suami yang tangguh, istri yang tangguh itu yang seperti apa? Kita akan kembali ke firman. Di tengah-tengah maraknya perpecahan, di tengah-tengah maraknya persengketaan, di tengah-tengah maraknya gelapnya umat manusia, maka kita harus dibangun oleh kekuatan Tuhan, dan kita harus siap mengandalkan Tuhan. Setiap persoalan hidup kita, keluarga kita harus kita bawa kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara nanti suatu saat bisa menjadi korban ganasnya zaman. Jangan sampai saudara menjadi bulan-bulanan goncangan. Tapi mari, karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama. Ini hukum yang inti dari kerajaan Allah untuk setiap pribadi yang dibangun oleh kekuatan firman itu menjadi pribadi yang tangguh. Itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Ini terus akan kita pahami bahwa kasih yang dimaksud di sini bukan kasih yang berdasarkan hawa nafsu daging, perasaan, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu. Itu kata kasih dari kata dasarnya agape. Agape, agapos, berarti kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape itu kasih yang tanpa batas. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat. Tanpa syarat itu bagaimana? Ketika Tuhan mengasihi kita, berkorban untuk kita. Justru ketika kita dalam kondisi gagal, kita dalam kondisi lemah, kita dalam kondisi tidak berdaya, Tuhan tidak minta syarat, kamu kudus dulu, kamu sempurna dulu, baru saya turun. Dia sudah memulai satu karya yang sempurna, bahwa dia tahu manusia sudah kehilangan kemuliaannya. Tuhan ngerti kalau manusia kehilangan kemuliaannya, maka manusia tidak punya kemampuan mendekat kepada Allah. Tuhan ngerti itu, makanya dia yang turun. Kasih tanpa syarat itu seperti itu. Dia yang turun. Ini pengajaran tingkat dewa, tingkat kerajaan Allah. Dan kalau kita kerjakan, kita pribadikan dalam hidup kita, kita seringkali berkata, ayo mempribadikan hikmat marifat, mempribadikan firman Allah. Saudara mungkin sulit menangkap mempribadikan itu bagaimana. Ya, firman itu menjadi bagian hidupmu. Kita menjalani firman,
Pribadiku adalah pribadi firman. Pikiranku adalah pikiran Kristus. Hatiku adalah hatinya Kristus. Kalau Kristus saja mau dari kerajaan yang sempurna mau turun demi mengangkat mempelainya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Ini dasar untuk kita membangun pribadi yang tangguh, pribadi keluarga yang tangguh, jemaat gereja Tuhan yang tangguh. Visi besar membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus lewat pengajaran kitab Wahyu dalam pola tabernakel. Bukan dilupakan. Pengajaran itu sudah sekian tahun digelontorkan di tengah-tengah saudara. Sekarang kita tinggal memamah biak setahap demi setahap, tahapan demi tahapan untuk mencapai kesempurnaan itu. Kalau sekian puluh tahun banyak teori dijejelke, lu masukkan dalam pikiranmu, masukkan dalam telingamu. Sekarang mari kita setahap demi setahap. Berbicara tentang membangun unity, kesatuan tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa, kan sulit. Dipikir angel. Bagaimana saudara mau menyampaikan pengajaran untuk mempersatukan gereja-gereja dari kaum, bahasa, dan bangsa di muka bumi? Turunkan dulu itu kan jauh ke sana. Turunkan. Kita berbicara Indonesia masih terlalu luas. Turunkan lagi. Ini berulang kali saya sampaikan kepada saudara. Turunkan lagi. Dalam satu sinode saja banyak perbedaan. Apakah dengan perbedaan itu justru akan terpecah belah? Kalau kita memahami tentang pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus, ketika kita berbicara kesatuan, maka yang kita hadapi adalah sebuah perbedaan. Amin. Amin. Saudara sedang menghadapi sebuah perbedaan, maka hikmat saudara tinggi, marifat saudara tinggi ketika memahami itu. Tinggal sebagaimana sekarang kita mengemas, mensinergikan perbedaan itu. Ini beda dengan ini. Beda lagi. Ini beda lagi. Ini beda lagi. Hanya satu kelompok ini aja. Tetapi dengan perbedaan-perbedaan ini ada satu komunikasi yang dahsyat di dalamnya. Ada kekuatan aliran air kehidupan yang ini bisa bekerja sama dengan dahsyat. Ini tidak pernah salah paham dengan ini. Yang selalu pantas dikasih cincin memang jari ini, bukan yang lain tidak pantas. Tetapi memang kemuliaannya di sini. Terus nanti iri, si ibu jari iri, kenapa aku selama hidup ikut tubuh ini tidak pernah dikasih cincin? Atau mungkin ini juga iri, kenapa aku kok tidak besar seperti ibu jari? Tidak ada orang datang, ini disuruh diam, ya toh? Ya benar.
ketika ada orang datang atau sudah mempersilahkan duduk, apa juga gini, silahkan mas, ayo silahkan, ayo silahkan makan, ayo gini kan, mesti ini disuruh diam, stop, yang sopan ya, nah begini, silahkan, sudah menunjukkan sesuatu, silahkan. Ini tidak berkata, kenapa kamu tampil terus Paul, jempol, ibu jari. Berbicara tentang unity, berbicara tentang kesatuan, kita harus memahami secara utuh, kita harus mengerti, kita harus memahami. Kita berbicara kesatuan, maka kita akan berhadapan dengan satu perbedaan. Saudara, jangan anggap sebuah perbedaan itu musuh. Kalau kita tidak bisa bersinergi, jangan bicara kesatuan. Oke? Kalau kita berbicara kesatuan, maka kita mengerti bahwa yang kita hadapi adalah beda dengan kita. Yang kita kerjakan sekarang, bagaimana kita bersinergi. You lebih utama daripada aku. Kalau tidak ada you, maka aku tidak bisa berbuat sesuatu. Kaki sekalipun kuat, tidak ada tubuh yang lain, tidak ada organ yang lain, maka tidak akan berfungsi apa-apa. Kepala sekalipun cerdas, kalau terpisah dari tubuh, maka dia bukan dikatakan kepala. Kalau kepala ini sudah pisah dari tubuh, maka dia dikatakan apa? Tengkorak. Jadi kita masing-masing harus ngerti pengajaran dasar membangun pribadi yang tangguh, keluarga yang tangguh, imamat yang tangguh, gereja yang tangguh, bahkan bangsa yang tangguh. Kalau kita kembali kepada pengajaran dasar yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin siang saya itu di ruang makan sambil baca-baca persiapan. Kalau kita kembali pada pengajaran dasar tentang bagaimana mengikuti Yesus, bagaimana kita menjadi pribadi yang berbahagia, bagaimana supaya nikah kita bahagia, keluarga kita bahagia. Ini pengajaran dasar. Kemarin siang saya ulang kembali, saya baca bolak-balik. Kita ini terlalu manja di hadapan Tuhan. Seperti anak kecil layaknya, kita ini kadang minta sesuatu harus dipenuhi, berdoa minta dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita jadi mutung, kita jadi bersungguh-sungguh, kita jadi menggerutu. Sementara apa yang menjadi kewajiban kita tidak pernah kita tengok, kita kerjakan. Kita merasa bahwa kita sudah mengerjakan semua untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan tentang apa yang Dia kerjakan untuk kita. Masa depan yang kekal, yang sempurna dipersiapkan sedemikian rupa dengan gratis. Tapi tidak tahu kenapa ketika manusia sudah dicipta, Tuhan sudah memilih sebelum dunia ini ada atas hidup kita. Ketika kita dititipkan di dunia dengan satu tugas misi penyelamatan bagi dunia, pikiran kita jadi berubah. Injil Matius pasal yang kelima, hati manusia, jiwa manusia jadi berubah.
Apa yang bisa kita banggakan atas hidup ini? Kita pengen sesuatu yang enak, kita pengen sesuatu yang nyaman. Tidak ada zona nyaman di dunia ini bagi imamat yang raja. Terus itu masing-masing pribadi harus ngerti, harus paham. Pengajaran dasar tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, tentang bagaimana manusia harus hidup. Ucapan-ucapan bahagia yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, tidak ada materi terselip di dalamnya, menjadi kunci kebahagiaan. Coba dibaca mulai ayat pertama. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Ya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. jadi pengikut Kristus itu di hadapan kerajaan Allah, di hadapan tahtanya. Yang dinilai Tuhan bukan materinya. Jadi jangan sampai ibadah kita terjebak kepada persoalan materi sebagai standarisasi tentang kebahagiaan. Materi sebagai parameter tolok ukur tentang kehidupan yang berbahagia. Saya selalu katakan kepada saudara, apalagi ketika sakramen pemberkatan nikah, saya katakan kepada calon suami, kamu tahu bahwa calon istrimu bukan orang yang sempurna. Itu harus dipahami. Bukan segala-galanya. Sebaliknya, kepada calon istri saya katakan, calon suamimu bukan lelaki yang dahsyat dan segala-galanya. Ini harus dipahami. Dan untuk yang sudah nikah kan kita juga ngerti. Istri bisa mengecewakan saudara sebagai suami. Ini manusiawi. Siapa tidak pernah kecewa dengan istri atau tidak pernah kecewa dengan suami? Ayo. Pernah kecewa? Karena pelayanan yang kurang pas, nanti bersungguh-sungguh jadi kecewa. Suamimu bukan orang yang sempurna, istrimu bukan orang yang sempurna, anak-anakmu bukan orang yang sempurna. Kita sedang berjalan melangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah menuju kepada alam kesempurnaan itu. Bukan materi yang dinilai oleh kerajaan Allah. Yang mempunyai kerajaan Allah bukan orang-orang yang merasa kuat secara materi. Menggambarkan bahwa di dalam kerajaan surga kita tidak bicara materi lagi. Amin. Amin. Saudara paham bahwa bicara kerajaan surga itu bukan berbicara materi. Yang mempunyai kerajaan Allah adalah dikatakan yang miskin di hadapan Allah. Ketika di bumi dikatakan saudara punya apa? Jangan merasa kaya. Kaya itu relatif kan? Tetapi berbahagialah kalau saudara punya kerajaan Allah, bukan materi.
Kalau bicara iya, kita di dunia kan memang perlu materi, ngerti, Tuhan ngerti. Tapi sumber kebahagiaan itu bukan materi, itu yang Tuhan mau sampaikan. Saudara bisa kecewa dalam sekejap mata, materi bisa lenyap. Hati-hati, kita waspada, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Kapan hari apa saudara mungkin lihat berita kecelakaan, saudara hati-hati, saudara sudah berdoa, tapi orang lain tidak hati-hati, timbul pencobaan, trailer ngeslong, apa ini remnya blok, mobil-mobil di depannya disikat semua, korbannya banyak, ada yang bilang 21 orang, belum yang luka-luka parah. Hati-hati, jangan buka peluang. Berbahagialah kalau saudara punya kerajaan Allah. Dalam situasi, kondisi apapun, saudara terjaga. Amin. Teruskan. Orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang perlu penghiburan itu orang yang berduka cita. Maksudnya ketika saudara itu menghadapi situasi kondisi yang seakan-akan membuat saudara itu susah, di saat seperti itulah saudara perlu Roh Kudus, Sang Penghibur itu. Sehingga ketika Sang Penghibur itu selalu kontinu mengalir, menguasai hati dan pikiran saudara, maka ada kekuatan Sang Penghibur itu, sehingga sekalipun harus menanggung kesusahan, menanggung duka cita, maka ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Sudah menanggung duka cita, tidak berharap pada Tuhan, nanti akan semakin parah. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Dipercaya oleh Tuhan, miliki kelembutan hati. Amin. Miliki kelembutan hati, hati percaya. Keluarga-keluarga muda, saudara mulai dari nol ibaratnya begitu. Terus gimana nanti ke depannya? Mau nikah tidak berani, kita tidak punya apa-apa, modalnya lutut, kayak gitu kan, biasanya kan gitu. Sudah, miliki kelembutan hati. Tuhan berpihak pada pribadi yang lembut hati. Amin. Amin. Tantangan demi tantangan, sekian puluh tahun yang lalu perjalanan pelayanan ini panjang. Jadi dampingi orang tua yang punya kelembutan hati, taat, nurut, ditugasi apa saja, ya Om saya siap. Almarhum Pak Har itu kemana saja terkait dengan negosiasi tentang lahan yang sekarang kita tempati sebagai base camp pastoral. Saya meriang, saya demam karena proses. Apa beliau katakan? Wah, Om, ada tanaman bagus Om. Aman apa Pak Dia? Namanya adem hati Om. Ada saja gitu. Bagus Om. Om kan suka tanaman bonsai. Di mana? Tadi aja dalam situasi proses demi proses yang berat, himpitan demi himpitan, saya ditopang oleh orang-orang yang punya kelembutan hati. Jadi diajak ke Mojo Agung, saya beli tanaman itu.
Sekarang tinggal fotonya. Karena pindah kontrak sana, kontrak sini, pindah sana, pindah sini, naik turun, naik gerobak waktu itu kan. Akhirnya udah terendam air, kebanjiran juga pernah. Akhirnya ya is dead, mati pohon itu. Tetapi yang menarik, beliau katakan ini namanya pohon adem hati. Pikirnya kalau saya lanjutkan Pak D jadi nyindir saya, bukan nyindir tapi kenyataannya waktu itu saya belak-belakan. Saya berat ini Pak D, meriang saya menghadapi masalah ini, harus bagaimana? Banyak doa, banyak menyembah Tuhan, kelembutan hati yang terus kita bangun oleh kemurahan Tuhan. Akhirnya Tuhan percayakan lahan yang sekarang kita tempati itu. Kalau bukan karena kasih Tuhan tidak bisa. Kalau saya dengan kekerasan hati, apa yang bisa saya banggakan? Saya ini hamba, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Saya tidak saya terus terang, saya pribadi itu tidak pintar cerita. Saya bukan orang yang pintar berkomunikasi secara mahir dengan siapa saja. Makanya ketika mertua saya datang, saya masih belum punya rumah, tempat yang sekarang dulu masih kontrak. Saya masih sangat menderita, hidup perintisan. Orang tua datang, saya kan orangnya terus terang, saya tidak banyak bisa cerita. Bagaimana ngobrol sana sini, aku gak pintar ngomong. Orang tua mertua saya tersinggung. Kenapa saya banyak didiamkan, tidak banyak diajak ngomong. Saya sampaikan, ya inilah Yohanes Wagio, tidak bisa banyak cerita. Mungkin sambil minum teh bersama, terus nanti ngobrol apa. Ini aku tidak pintar cerita. Saya minta ampun karena saya mungkin banyak jadi sandungan. Memang aku seperti ini, bukan karena aku mendiamkan. Tidak ada hamba Tuhan mosok harus bersikap seperti itu. Saya kira tua-tua, para wakil gembala di sini paham. Ini aku gembala, aku gak pinter cerita, tak akoni. Saya akui, saya bukan orang yang cerdas, pinter bernegosiasi, ngobrol sana sini. Aku gak pinter itu. Itu alasan saya dulu tidak mau jadi hamba Tuhan. Karena saya ini orang yang minder, saya anak kampung. Saya hanya punya dasar. Orang tua mendidik saya, guru-guru sekolah minggu didik saya. Miliki kelembutan hati. Di mana saja kamu akan hidup, kamu akan memiliki tempat ketika kamu punya kelembutan hati. Dimanapun kamu ada, ketika kamu punya kelembutan hati, kamu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Apa yang kita banggakan? Terus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika saudara merasa perlu kebenaran firman Tuhan, perlu diisi terus, haus akan kebenaran, karena kita targetnya menuju kesempurnaan. Jangan merasa cukup dengan pengajaran ketika nanti ditegur firman, ketika dididik oleh firman, ketika ditegur penggembalaan. Saya menjadi, kok ada manusia kadang ditegur, akhirnya berbantah-bantah. Saya menyampaikan firman sudah di blacklist dulu. Apa sebenarnya yang diperlukan manusia? Kalau berbicara dunia ini hanya sesaat.
Tetapi kalau saudara yang cari ada kebahagiaan yang sejati dari tempat maha tinggi, maka kita sedang berbicara tentang kerajaan surga. Kalau kita sedang berbicara kerajaan Allah, maka kerajaan yang di bumi ini juga menjadi bagian saudara yang tidak mengikat saudara. Saya belajar berjuang melayani dengan apa yang bisa saya kerjakan. Saya tidak mau terikat dengan apa yang ada di sekitar saya. Ada tamu di pastori, ada tamu di yayasan, kami berusaha melayani semaksimal mungkin. Saya terbuka, kami terbuka. Keluarga pengembalaan terbuka. Orang yang dikirim ke yayasan sumber aliran air hidup tidak lepas dari manajemen kerajaan Allah. Itu prinsip penggembalaan. Terkait dengan kok begini, kok begitu, kok tidak paham. Orang yang dibawa masuk ke situ adalah orang ibarat orang dibawa masuk ke bengkel. Sementara saudara yang sudah tahu pengajaran firman Tuhan, saudara harus menjadi teknisi-teknisi handal untuk membangun pikiran mereka, membangun perasaan mereka, membangun masa depan mereka. Kita terbuka kan? Saya layani, saya maksimalkan, ya kan? Saya mau naik mobil, sepedaan, jalan kaki, tidak ada sedikit pun berkurang kasih saya kepada Tuhan. Kecintaanku kepada Tuhan tidak akan terganggu dengan fasilitas yang ada di sekitarku. Saudara ingat para alumni STT BKWI, bagaimana saudara berjuang untuk bisa beribadah bersama tim yang ada di sana, dari base camp 1 ke base camp, dari base camp 2 ke base camp 1 ke pusat. Bukan dengan kendaraan yang empuk, ber-AC, mana ada naik apa? Naik truk. Kalau sopirnya konyol, ngerem mendadak, kursi-kursi diklik yang dipakai itu jumbat, seret, ngumpul semua, kaki pada kecepit. Saya hargai, saya hormati pastor, ada orang tua, ada full timer, ada tamu. Silakan naik mobilku, mobil pelayanan, silakan. Makanya saya tidak cukup waktu. Kalau cukup waktu tak cucikan, clear, tinggal pakai. Hamba harus siap, no reputation. Urapan Roh Kudus atas hidupku tidak akan berkurang ketika aku naik sepeda motor, ketika aku jalan kaki, ketika aku nyangkul, ketika aku bersih-bersih selokan, ketika aku mengerjakan itu semua. Aku berbahagia karena Tuhan. Cari pendeta, siap bekerja keras. Silakan tuan-tuan naik mobil, saya sepeda. Karena apa? Saya akan kondisikan persiapan ini clear. Tahun ini tidak bisa main-main dengan ibadah. Kalau sampai ada yang berani bermain-main dengan ibadah, sangat berbahaya. Sudah bisa lewat dari apa yang menjadi agendanya Tuhan. Saya tidak pintar bicara,
tetapi apa yang menjadi pesan firman Tuhan kita dengar bersama. Saya tangkap itu semua, saya sampaikan kepada saudara, saya jalani firman itu dalam hidupku. Sehingga waktu ke depan, tinggal berapa tahun kan kita tidak ngerti. Sebagai para penatua, kita tidak ngerti umur kita berapa. Kita meninggalkan dasar-dasar menjadi pribadi yang tangguh kepada generasi kita. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. kita akan beroleh kemudahan, beroleh kemurahan dari Tuhan. Ketika kita ini murah hati, berbicara murah bukan berarti murahan, tetapi kita dengan legowo memberi hidup, memberi kasih, memberi ampun dan mengampuni. Ini sifat pribadi kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Karena mereka orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Hatinya terbuka, pikirannya terbuka, melihat kebenaran itu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara itu membawa damai, saudaralah anak-anak Allah. Karena yang mengenal dan menerima sang terang juga menerima kasih karunia. Kasih karunia menjadi anak-anak Allah. Tugasnya apa? Membawa damai di setiap tempat. Kalau kita berbicara, kita datang membawa misi perdamaian, maka kita kembali kepada bagaimana kita tampil sebagai hamba, kita sebagai manusia yang siap mengosongkan diri. Gembala tidak punya reserva apa-apa. Kalau gembala jadi sudut batu sontohan, kambing hitam, gampang kok. Pasti saya datang, saya minta maaf, mohon ampun, dan saya terus mengampuni. Orang menyoal pelayanan ini, menyoal saya pribadi, saya dipersalahkan. Ya, kalau itu memang salah, datang secara personal, tunjukkan kesalahan saya, koreksilah saya, maka saya akan mohon ampun, saya akan benahi. Tapi menjadi manusia jangan hanya pintar mengoreksi. Kalau kita mendengar firman Tuhan, firman ini mengoreksi saya pribadi. Berbicara bagaimana kita membangun kesucian hidup, kesucian pelayanan kita, bagaimana kita menjadi garam, bagaimana kita menjadi terang. Jika di dalam khotbah di bukit itu, rangkaian dari khotbah di bukit, Tuhan menyampaikan hukum-hukum kerajaannya kepada para murid. Bagaimana selain menjadi garam, menjadi terang, terus bagaimana nikahnya umat. Di dalam nikah itu adalah ada suasana damai, suasana suci, suasana yang jujur, hati yang penuh kemurahan. Ini hukum dasar. Saya ingatkan kembali. Poin yang kedua adalah dari hal hukum ibadah. Bagaimana sebagai orang beribadah kita dididik untuk bersikap adil. Sebagai orang beribadah kita bisa mengelola kekayaan dengan baik, mengelola iman. Sebagai orang beribadah, tentang keadilan bagaimana? Berbicara tentang sedekah, bicara tentang doa, puasa ada di dalamnya. Masih hukum ibadah, di sana ada soal manajemen kekayaan, bagaimana kita, sudut pandang kita tentang kekayaan.
tentang materi. Firman Tuhan di sana dalam Injil Matius pasal yang ke-6, bagaimana sebagai orang beribadah kita mengelola persembahan itu dengan baik, bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bagaimana ketika kita berpuasa yang benar itu seperti apa, pengelolaan harta itu seperti apa. Terus ada hukum dasar tentang pergaulan, bagaimana pergaulannya warga kerajaan Allah, bagaimana pergaulannya anak-anak Allah. Di dalam hukum pergaulan maka ada penghukuman, ada doa, ada berbuah-buah. Jadi pergaulan kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh sebagaimana pergaulan dunia pada umumnya. Ada aturannya, itu hukum dasar untuk membangun hidup kita menjadi pribadi yang tangguh. Kalau dari awal, dari dasarnya kita sudah keliru membangun rumah tangga karena ada sudut pandang materi yang menjadi kebanggaan, saudara keliru, tolong dibongkar dulu. Membangun keluarga, membangun tahbisan imamat, membangun ibadah harus kita luruskan, kita benarkan dulu dasarnya. Kalau dasarnya kepada materi dan materi, maka saudara akan ketemu dengan kekecewaan demi kekecewaan, perpecahan demi perpecahan. Bukankah demikian halnya yang terjadi? Dampak pandemi COVID-19, ribuan orang menjadi korban perceraian. Karena apa? Gugatan itu diajukan dari pihak perempuan, dari pihak istri. Yang melatar belakangi apa? Ekonomi. Garis miring materi. Nah, ini real. Yang di kota kita saja itu ribuan yang sudah diputus pengadilan. Seakan-akan pernikahan itu hanya sebagai apa dikatakan, sebagai target kepuasan nafsu sesaat. Yang ending-endingnya adalah materi. Sekalipun mulainya dengan kalimat, dengan kata yang dirangkai sedemikian bulat, seakan menjadi kalimat yang sangat indah. Ini salah satu atau akhirnya bersama-sama terbuai dalam kalimat-kalimat yang indah itu, akhirnya masuklah dalam satu kesepakatan. Iya, kalau begitu programmu bagus, luar biasa, kita akan kerjakan, kita nikah dulu. Karena saya pesankan, bersyukur kalau saudara sebagai anak, orang tuamu masih ada, itu menjadi bagian tim untuk memperkokoh eksistensi tahbisan keluarga saudara. Tantangan yang saudara hadapi ke depan tidak ringan. Tantangan atas keluarga saudara ke depan akan semakin berat. Ketika saudara tidak menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, istri-istri yang tangguh,
kalau bicara istri yang tangguh, bukan berarti terus saudara harus ini memperbesar otot, terus latihan ini barbel rutin memperbesar otot. Boleh olahraga untuk kesehatan, itu bagus, tapi tujuannya aku harus menjadi istri yang tangguh. Suamiku macam-macam, sudah punya otot yang kuat, tinggal overcut satu kali meledak. Tidak seperti itu caranya membangun hidup. Saudara, latihan kungfu silahkan, mau silat, mau bela diri, itu olahraga baik untuk kesehatan. Berhenti sampai di situ, jangan dimanfaatkan untuk perang. Apalagi yang saudara anggap musuh itu suami atau istrimu, jangan. Akhirnya terjadi perang antar golongan, tidak baik. Jika jangan ada istilah, ibarat saya ini beli kucing dalam karung, wis ngerti kucing ning jero karung kok dituku. Ndak gitulah, jelek. Pandangan seperti itu kurang bagus. Sebab itu masing-masing harus siap, masing-masing harus ngerti, paham kebenaran firman. Ketika kita paham kebenaran firman, dasar-dasar ini tadi hukum dasar. Khotbah di bukit yang disampaikan Tuhan Yesus itu dasar kehidupan berkeluarga, dasar kehidupan berimamat, dasar kehidupan dalam pergaulan sebagai anak-anak Tuhan. Belum sampai kepada ajaran tentang hikmat marifat, lo masih jauh. Sudah mendidik begitu, bagaimana kita di tengah-tengah keluarga, saudara pelajari di rumah masing-masing nanti urut-urutan khotbah di bukit itu. Kalau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah nikah, di sana ada hukum yang namanya damai, suci, jujur, kemurahan. Apa yang menyebabkan tidak damai? Saudara baca sendiri nanti. Masalah itu akan selesai ketika masing-masing, tadi ayat sebelumnya, punya kelembutan hati. Ketika masing-masing punya kelembutan hati, maka keluarga itu tercipta damai. Sekian puluh tahun saya nikah dengan ibu gembala saudara, bukan berarti tidak ada selisih paham. Istri punya ide seperti ini, saya punya ide seperti ini. Kata ibu gembala saudara, kok begitu Pak? Kok begitu Bi? Kok kurangan yang menurut saya kok begitu? Kadang-kala akhirnya membuat saya punya gini kok enggak, padahal niatnya bagus, tapi kok saya direm, ada apa ya? Karena ini bingkai keluarga, maka orang-orang sekitar saya akan tahu bagaimana saya membangun keluarga. Saya selalu clear semuanya itu. Ketika tidak clear, aku tidak bisa bicara. Saya ngomong damai tapi hatiku tidak damai, tidak bisa saya. Saudara melayani Tuhan sebagai worship leader, hatimu tidak damai, tidak iso. Makanya di sana dikatakan, ketika terjadi sesuatu, kalau sudah baca ayat yang ke 22 dan seterusnya, sudah baca di rumah saja, pelajari nanti. Kalau terjadi sesuatu, ya berdamai. Apa yang jadi penghalang? Kadang-kala kan terhalang. Saudara harus siap, ada yang siap jadi asal saya.
Sekalipun saudara benar, saudara siap nanggung kesalahan itu namanya juru damai. Amin. Amin. Demi kesatuan, demi kerukunan, maka kita harus siap. Sudahlah, semuanya ini aku yang salah. Amin. Tidak mudah kan? Tidak mudah itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Demi kesatuan, demi kerukunan, kita yang harus. Yaudahlah, itu aku yang salah. Aku mohon ampun. Biar nama Tuhan dimuliakan. Aku hanya debu, Tuhan. Apa yang kita pertahankan? Reputasi, harga diri. Harga dirimu berapa? Kan sudah dibeli, dilunasi oleh Tuhan. Harga dirimu sudah dilunasi oleh darah Kristus. Berarti sangat berharga. Ketika kita tidak menghargai korban, identik dengan meleceh, salib. Karena apa? Kita harus ngerti tapi sengaja. Surat Ibrani silakan dibaca. Kan ada ayatnya. Itu hukumnya hukum firman, jadi bukan otak-atiknya Yohanes Wagio kan. Makanya saya membangun keluarga, saya membangun nikah sedemikian rupa. Dasar firman, bukan egoku. Nek tantang-tantangan, laki-laki menantang aku wis gagah. Wamen, laki-laki itu gagah. Bahkan ada yang berani nempelin istrinya ditampar. Kok sampai segitunya ya? Ingat dulu lah, dulu disayang-sayang, ibaratnya ngerapek mau ya gelem ya dadi bojoku ya wis pokoke apa mau kemauanmu wis tak turuti wis. Disayang-sayang, dipeluk-peluk, ibaratnya tidak mau pisah sama sekali. Makanya pernikahan, pemberkatan nikah itu awal pergumulan yang tidak mudah. Ada seseorang katakan, kenapa Om setelah saya nikah justru malah saya merasakan penderitaan yang sangat berat, bebanku malah tambah. Pikirku aku nikah aku semakin ringan, ada yang menumpang, ada yang tak ajak berpikir, ada yang saya ajak menanggung beban kehidupan ini, justru malah nambah berat bebanku. Itu real. Saya mendengar, saya bisa katakan yang sabar, banyak berdoa, banyak beribadah. Nanti yang mengubahkan itu semua dari Tuhan. Karena apa? Ada komunikasi yang terputus satu sama lain. Belajarlah membangun komunikasi dalam situasi apapun. Orang yang paling dekat dengan saudara adalah istri. Suami bukan orang yang sempurna. Kita akan dibangun menjadi pribadi yang tangguh, ya. Tetapi bukan ketika kita tangguh terus kita tahu segalanya, tidak. Tetapi ketika kita punya kelembutan hati kepada Tuhan, maka hidupmu itu adalah tabernakelnya Tuhan. Tak usah khawatir. Dipercayakannya saudara, keluarga yang diberkati Tuhan dalam suasana damai, itu tujuannya. Sebab ketika tidak begitu, kita tidak pahami seperti itu, wah nanti bahaya. Kita kembali membaca kitab Wahyu. Kitab Wahyu
Kita mulai pasal pertama ayat 3. Wahyu pasal pertama ayat ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita berada pada penghujung abad, mendekati kegenapan kesempurnaan firman Tuhan. Maka kita masing-masing harus paham, kita masing-masing harus ngerti. Kita harus punya konsep berpikir yang jelas bahwa kebahagiaan itu sumbernya bukan materi. Harus titik sampai di situ. Materi itu hanya pelengkap tambahan selama kita di bumi. Selagi kita ini masih bahasa Jawanya itu kemrungsung. Apa itu kemrungsung? Kemrungsung bahasa Indonesianya apa? Apa mas? Apa kemrungsung? Pangen. Apa? Namanya kemrungsung itu apa? Angin itu? Apa mbak? Nanti apa kemrungsung? Terburu nafsu. Ketika kita ini masih bergejolak terus, materi itu menggoda pikiran kita terus, udah tidak akan damai. Mari kita jalani, berbahagia yang membaca firman, yang mendengar firman, nuruti firman. Selesai. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang siap bersekutu dengan 9 penderitaan salib. Amin. Amin. Roma pasal 8, mari. Ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? ya. Jadi, apa yang kita cemaskan? Apa yang kita takutkan? Ketika Tuhan itu di pihak kita, Yohanes pasal pertama, ketika sang firman itu hadir dan kegelapan dikalahkan, ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di dalam. Firman itu bertabernakel. Kalau dia saja berkorban demi kita, apakah dia tidak mengaruniakan spiritual blessing yang dijanjikan Tuhan kepada umat kekasihnya, kepada anak-anaknya, itu nyata. Tetapi kita harus mengenal Dia, kita harus menerima hadirnya sang terang itu. Jangan ikut-ikut dengan dunia yang tidak mau tahu, dunia yang tidak mau mengenal Dia. Tetapi jadilah pribadi-pribadi yang punya kelembutan hati, menangkap hadirnya sang terang itu. Jadikan hidupmu tabernakelnya, bait suci. Ketika hidupmu sebagai bait sucinya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ya, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita.
Kenapa dibela? Roh pendakwa yang selalu ngejar-ngejar anak-anak Allah, ngejar-ngejar saudara, karena ada peluang dosa. Pendakwa itu terus menteror. Lah makanya supaya tidak terdakwa, dikejar-kejar oleh pendakwa bahwa kamu salah, kamu gagal, kamu salah, kamu gagal, kamu salah, diteror terus oleh pendakwa. Dia sudah tampil sebagai pembela. Makanya ada pujian, Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepala, hadapi lawan yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bagi kebesaranmu. Yesus sebagai pembela saudara. Kalau sekarang Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pembela saudara, kuasa maut sudah dihancurkan oleh kekuatannya. Sekarang tinggal bagaimana saudara menciptakan suasana damai, supaya roh pendakwa tidak ngejar saudara dan membinasakan saudara. Jangan berikan peluang untuk setan menghancurkan hidup saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan terus, kesesakan terus, atau penganiayaan terus, atau kelaparan terus, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terus, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita membawa hati kita dengan penuh kelembutan di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Materi tidak akan bisa memisahkan saudara. Kalau kasihmu agape, kasihmu tidak terhalang oleh siapapun juga untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara masih eros, saudara masih pilihan, saudara masih storge, saudara belum sampai kepada agape, saudara masih rawan digoncang oleh kondisi zaman. Tetapi kalau kasihmu sudah sampai kepada agapos, kepada agape, aku mengasihi Tuhan bukan karena saja Tuhan berbuat baik kepadaku, tetapi sudah selayaknya aku debu melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, membawa damai kepada setiap insan umat manusia. Sehingga penindasan, kesesakan, penganiayaan, mungkin kelaparan, mungkin ketelanjangan atau bahaya atau apapun, kasihmu kepada Tuhan tidak akan goyah. Yesus, kemuliaan
dari jiwa saudara. Maria mendapatkan kasih karunia menjadi pelaksana lahirnya Sang Juru Selamat. Maria ngerti itu bukan beban yang ringan. Maria paham apa saja persoalan yang akan dihadapi. Tetapi dikatakan di sana, aku membawa jiwaku, aku membawa hatiku kepada Allah. Ketika Maria membawa hatinya, ketika Maria membawa jiwanya kepada Tuhan, ada kekuatan yang mengalir. Silakan saudara eksperimen kalau tidak percaya. Tidak usah ibadah beberapa kali, tidak usah berdoa. Rasakan, tulis dengan jujur apa yang saudara rasakan. Ketika saudara hidup dalam tantangan, hidup dalam gejolak yang dahsyat, saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saudara membawa hati saudara, membawa jiwa saudara kepada Tuhan. Apa yang saudara rasakan? Catat dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebagai pribadi, lepas pribadi yang berdatang beribadah kepada Tuhan, milikilah kelembutan hati. Kalau saudara pengen menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, manfaatkan kuasa salib Tuhan. Dosaku sudah dibayar lunas. Si pendakwa sudah dihancurkan oleh kekuatan salib. Tinggal bagaimana saudara membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun tahbisanmu dalam suasana damai karena Kristus. Ketika hatimu damai, maka kemuliaan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Apalagi ada dan tidak ada sarana prasarana, ketika saudara damai, saudara menjalani hidup ini ringan. Saudara punya materi, saudara punya modal besar untuk membangun sebuah usaha, tetapi ketika hatimu tidak damai, pikiranmu tidak tenang, jiwamu kering, maka materi itu tidak ada artinya untuk hidupmu, untuk masa depan. Ibarat saudara mulai dari kandang Bethlehem yang tidak ada sarana yang memadai, tetapi hatimu damai dan kemuliaan Tuhan melimpah di tengah-tengah hidupmu. Dari situlah Raja di atas segala raja sedang bekerja di tengah-tengah hidup saudara. Amin. Imam besar agung sedang mengerjakan setiap pribadi saudara. Ketika firman itu menjadi bagian hidup saudara, saudara tidak akan mungkin berjalan sendiri. Firman itu menjadi manusia, bertahta di dalam hidupmu, maka saudaralah generasi pemenang abadi. Generasi yang tangguh, generasi yang kuat, yang siap menyongsong babak baru bangkitnya. Generasi yang kuat, generasi pemenang abadi. Kiranya Tuhan memberkati dan jadilah pribadi-pribadi yang memahami kehendaknya Tuhan. Firman jadi manusia. Dia
Firman jadi manusia, kita sama-sama pakai berdiri. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi
terbuka untuk sang cahaya masuk. Dari tempat mana tinggi Tuhan melihat setiap jiwa-jiwa yang dibawa di hadapan Tuhan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan kesejukan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman. Yesus, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kuasamu nyata saat ini. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, terima kasih. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Negeri ini Tuhan kasihi, Tuhan perhatikan. Sejak zaman purbakala Tuhan sudah memperhatikan bangsa ini. Untuk suatu saat bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sebab dari bangsa ini akan lahir hamba-hambamu yang Tuhan akan pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hamba-hambamu yang tangguh, yang Tuhan bangun menjadi satu kesatuan tim, satu kesatuan tubuh Kristus yang akan bergerak dari negeri ini, menjejakkan kaki dari pulau ke pulau, dari bangsa ke bangsa, sampai ke ujung-ujung bumi. Kemuliaan Allah menyertai hamba-hambamu. Sebab Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, para pemimpin yang takut akan Tuhan, tegak di dalam kebenaran, menciptakan situasi yang damai, situasi yang tenang, situasi yang rukun atas bangsa ini. Dari Bapak Presiden, para menteri, Panglima ABRI, Kapolri, beserta seluruh jajarannya, sampai ke gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke desa, tingkat RT RW, semuanya berada di dalam otoritas campur tangan Tuhan. Jika bangsa ini bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan bangsa yang dimurkai Tuhan, tetapi bangsa yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan memilih hamba-hambamu, umatmu di negeri ini
menjadi terang dan garam, membawa damai atas bangsa ini, menciptakan suasana yang damai, suasana yang penuh kasih. Tuhan berkati kota kami Mojokerto, wali kota dengan jajarannya, Forkopimda yang ada, Tuhan berkati. Semuanya berada di dalam otoritas kuasa kasih Tuhan. Ya, kota ini tercipta menjadi kota yang penuh kemuliaan Tuhan, kabupaten yang penuh kemuliaan Tuhan, yang menjadi berkat bagi kota-kota yang lain, memperlengkapi bangsa ini dengan apa yang bisa kami kerjakan. Hamba-hambamu, umatmu yang ada di kota dan kabupaten Mojokerto diberkati Tuhan, jadi satu kesatuan yang utuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami.